wabarakatuh. Karamah Syekh Abdul Qadir dalam manaqibnya. Syekh Abdul Qadir sebagai pimpinan wali Allah mempunyai banyak karamah sebagaimana dikisahkan dalam manaqibnya. Hanya saja sejumlah orang banyak yang meragukannya. Persoalannya, kita hanya bisa mendengar kisah karamah itu di dalam manaqibnya dan tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri. Tapi Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, kita pun juga tidak bisa melihatnya sendiri. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, kita juga tidak bisa melihat sendiri. Dan Nabi Isa bisa mengubah air putih menjadi anggur, kita juga tidak menyaksikannya secara langsung. Semua peristiwa ajaib yang dialami oleh para nabi dan rasul Allah itu kita dapatkan dari berbagai cerita dan kisah tentang mereka. Begitu juga dengan karamah Syekh Abdul Qadir. Meski kita tak bisa melihat sendiri dan hanya tahu melalui manaqib beliau, bukan berarti karamah itu tidak ada. Karamah yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir itu jelas adanya. Namanya saja karamah, maka ia tidak masuk ke dalam logika konvensional, sehingga sejumlah orang pun mengatakannya sebagai mitos dan khayalan belaka, padahal tidak. Ada salah satu kisah karamah Syekh Abdul Qadir yang dikisahkan dalam manaqibnya yang sangat terkenal adalah keberhasilan beliau menyusun tulang belulang ayam menjadi ayam jago yang hidup. Dan kisah ini sangat terkenal di berbagai buku manaqib. Kisah ini terkait dengan protes seorang wali santri yang anaknya dipondokkan di tempat Syekh Abdul Qadir. Di dalam kitab manaqib itu dikisahkan bahwa suatu ketika ada seseorang ibu bersama dengan putranya sowan kepada Syekh Abdul Qadir. Tujuannya agar anaknya ikut nyantri kepada Sultanul Aulia itu dan dididik untuk menjalankan amalan-amalan yang soleh. Syekh Abdul Qadir pun berkata, ketika kamu ingin menuntut ilmu, maka harus berani menjauh diri dari segala kenikmatan dunia. Tidak banyak tidur, jangan mengikuti hawa nafsu. Maka anak itu pun secara resmi diterima oleh Syekh Abdul Qadir untuk menjadi santri. Ia pun tinggal di pesantren Syekh Abdul Qadir. Selang beberapa bulan, orang tua anak tersebut datang untuk menjenguk anaknya. Ia sangat kaget melihat kondisi anaknya sudah berbeda dengan yang dulu. Badannya semakin kurus dan makannya hanya menggunakan khubzah syair ataupun roti kering. Karena mungkin merasa kasihan, maka ibunya itu pun langsung pergi menemui Syekh Abdul Qadir untuk menanyakan keadaan anaknya. Sesampai di rumah Syekh Abdul Qadir, ibu tersebut menjumpai Syekh Abdul Qadir selesai makan daging ayam yang cukup besar. Ia bahkan masih melihat Syekh Abdul Qadir memegangi tulang paha ayam. Sang ibu pun bertanya dengan nada protes. Hal yang ditanyakan oleh ibu tadi adalah apa hikmah dari perbedaan makanan yang dimakan Syekh Abdul Qadir dengan yang dimakan oleh anaknya. Mengapa anaknya hanya makan roti kering, sedangkan Syekh Abdul Qadir sendiri makan daging ayam? Mendengar pertanyaan tersebut, Syekh Abdul Qadir tidak memberikan jawaban secara verbal, melainkan langsung dengan perbuatan. Saat itu, segera Syekh Abdul Qadir mengambil tulang-tulang ayam tersebut, lalu beliau berkata, "Hai tulang-tulang sekalian, jadilah ayam utuh seperti sedia kala dengan izin Allah Ta'ala yang bisa menghidupkan apa-apa yang sudah mati." Dalam sekejap, tulang-tulang tersebut menjadi ayam hidup seperti semula. Ayam tersebut pun langsung berkokok aneh dengan mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah." Seketika itu juga Syekh Abdul Qadir berkata kepada ibu tersebut, "Jika anakmu bisa melakukan seperti aku, maka silahkan makan apapun yang dia sukai." Kisah karamah Syekh Abdul Qadir yang menghidupkan tulang belulang ayam menjadi ayam hidup itu memberi makna moral bahwa untuk menjadi seorang santri atau penuntut ilmu haruslah berani tirakat. Seorang santri harus berani menjauhi segala kenikmatan duniawi, termasuk dalam hal makan, sebab kenikmatan duniawi itu bisa menjadikan kita lupa pada tujuan utama belajar. Selain itu, dianjurkannya tirakat dan riyadhah itu selain untuk membantu belajar juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tirakat itu, nafsu menjadi terkendali dan jiwa kita pun menjadi bersih. Ketika kita sudah bisa mengendalikan nafsu, maka kita pun bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, jika di dalam diri kita masih bercokol banyak nafsu, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Segalanya memang sudah kehendak Allah, termasuk nasib seseorang. Namun takdir dan kuasa Allah juga sangat berhubungan dengan usaha manusia.
Seseorang yang jenius dan cerdas luar biasa, jika dirinya tidak rajin belajar, tidak mungkin dirinya menjadi ilmuwan besar. Sebaliknya, meski otaknya biasa-biasa saja, asalkan mempunyai usaha yang sungguh-sungguh dalam belajar, maka bisa jadi ia akan menjadi ilmuwan. Karenanya, keberhasilan Syekh Abdul Qadir menjadi seorang sufi besar, bahkan menjadi kekasih Allah yang banyak karamah, juga tidak bisa lepas dari perilaku dan usahanya. Tentu saja keberhasilan beliau menjadi wali dan sufi agung itu juga karena kehendak Allah. Namun, Syekh Abdul Qadir selama hidupnya juga sangat serius dalam menekuni laku sufisme. Hal ini terutama tirakatnya selama menjadi santri di Baghdad, bahkan hingga dirinya sudah lulus dari belajarnya di Baghdad. Ketika sudah menjadi kiai di masyarakat dan dikenal sebagai ulama, wali dan sufi papan atas, Syekh Abdul Qadir masih terus bahkan semakin keras dan bertirakat. Dalam kitab biografi beliau, Al-Lujainid Dani fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, misalnya, dikisahkan mengenai sejumlah tirakat Syekh Abdul Qadir Jailani yang tergolong sangat berat. Tirakat beliau yang sungguh keras ini didasari dengan kemuliaan akhlak dan kesungguhannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Dikisahkan bahwa setelah selesai belajar, Syekh Abdul Qadir memilih untuk mengembara mengarungi padang pasir dan masuk ke hutan-hutan di Baghdad untuk bermunajat kepada Allah. Usahanya ini ia jalani selama 25 tahun. Ia tidak peduli dengan kerasnya alam padang pasir yang terdiri atas beragam halangan seperti cuaca ekstrim, badai gurun hingga binatang buas. Pengembaraan beliau dalam rangka riyadhah itu sesungguhnya juga bukan didorong oleh hasrat pribadinya, melainkan oleh kegelisahannya menyaksikan beragam kebobrokan sosial. Banyak masyarakat dan pejabat saat itu yang moralnya busuk, dilatar belakangi oleh decadensi moral masyarakat. Juga dalam rangka mengasah kepekaan batiniahnya itulah Syekh Abdul Qadir memilih untuk menyepi atau berkhalwat supaya dirinya mendapatkan limpahan petunjuk dari Allah. Selama dalam pengembaraan rohani ini, Syekh Abdul Qadir selalu berusaha menghindari keramaian manusia. Ia berusaha menjaga fokus hatinya terhadap Allah. Dalam pengembaraan spiritualnya, Syekh Abdul Qadir hanya mengenakan pakaian sederhana berupa jubah tipis dari bulu domba dan tutup kepala dari kain yang sudah kumal, tanpa alas kaki. Ia pun sering hanya memakan daun-daunan liar yang tumbuh di pinggir sungai, sisa-sisa makanan atau sayur yang sudah dibuang. Ia minum hanya sekitarnya saja. Waktu tidurnya juga sangat singkat. Ia hampir sepenuhnya terjaga untuk berzikir, bermunajat kepada Allah. Kesederhanaan hidup hasil dari bertirakat itu tetap dipertahankannya pada hari-hari berikutnya. Selama hidupnya, meski sudah menjadi wali terkenal, beliau hanya mengenakan jubah toilusan yang menutupi kepalanya dan hanya mengendarai keledai ketika pergi ke tempat-tempat yang agak jauh, serta menjauhi para pejabat istana. Selain itu, ia juga lebih dekat dengan kehidupan orang-orang miskin. Beliau tidak segan membantu dan memberi makan fakir miskin. Intinya, seluruh nafsu kebidatangannya yang mengajak kepada kesenangan dan kenikmatan duniawi benar-benar ia hempaskan. Upaya pembersihan jiwa ataupun tazkiyatun nufus itu sekaligus juga dalam rangka untuk menghindarkan diri secara total dari segala hal yang memunculkan keraguan-raguan. Berkat riyadhahnya yang sangat keras itulah, ia kemudian mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah misalnya dalam sebuah perjalanan, ketika beliau tidak makan dan minum selama beberapa hari, tiba-tiba datang seseorang menyerahkan sekantung uang dirham. Walaupun uang itu cukup untuk beberapa hari, namun Syekh Abdul Qadir hanya mengambil sedikit saja dari uang itu untuk membeli beberapa potongan roti sebagai penganjal perut. Namun, karena beliau selalu berada dalam penjagaan Allah, roti yang dibelinya itu belum sampai di mulutnya. Tiba-tiba selembar kertas jatuh dari langit, bertuliskan peringatan yang sangat mengejutkan bagi hati beliau. Sesungguhnya, syahwat itu hanya untuk hambaku yang lemah, sebagai penolong dalam melaksanakan ketaatan kepadaku. Sedangkan hambaku yang kuat seharusnya tidak lagi mempunyai syahwat apapun. Mendapatkan teguran dari langit itu, Syekh Abdul Qadir kaget. Maka ia pun tidak memakan roti yang halal yang ia beli tersebut. Riyadhah lainnya yang dilakukan Sultanul Auliya ini sebagai bahagian dari tazkiyatun nafsi adalah dengan selalu menjaga kesucian dari hadas kecil maupun besar. Salah seorang pembantunya, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, yang melayani Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun,
bersaksi bahwa Syekh Abdul Qadir selalu menunaikan sholat subuh dengan wudhu sholat insya. Artinya selama waktu antara insya dan subuh itu beliau selalu menjaga wudhunya, dan karena itu beliau tak pernah tidur sehingga dirinya terus dalam keadaan suci. Pada suatu malam datanglah cuaca yang sangat dingin. Saat itu Syekh Abdul Qadir tengah duduk dan bersandar di salah satu tiang bekas reruntuhan istana Kisra di Persia. Tiba-tiba beliau diserang kantuk yang luar biasa hebat sehingga tertidur. Tak lama kemudian beliau terbangun dan mendapati dirinya telah mimpi basah. Tanpa menunggu lama, meski udara sangat dingin menusuk tulang, beliau segera bangkit dan mandi besar di salah satu anak sungai yang mengalir tak jauh dari tempat beliau tertidur. Usai mandi besar, beliau meneruskan zikirnya sambil bersandar di tiang yang sama. Ternyata ia tertidur kembali dan lagi-lagi mimpi basah. Tanpa menghiraukan dinginnya malam yang semakin membuat badan menggigil, beliau langsung mandi junub lagi di sungai, lalu kembali berzikir. Namun peristiwa yang sama terulang lagi, dan beliau pun kembali mandi besar. Konon peristiwa aneh itu berulang hingga 40 kali dalam semalam hingga waktu fajar menjelang. Betapa beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, sehingga meski cuaca mengancam tubuhnya, ia tetap mengabaikannya. Kalau untuk urusan beribadah kepada Allah, apapun rintangannya akan beliau terjang. Dan siapalah kira-kira yang mampu melakukan seperti beliau ini. Maka ibadah Syekh Abdul Qadir juga terkenal luar biasa. Beliau menggunakan seluruh tenaga, pikiran, dan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Setiap kali beliau batal wudhu, maka beliau berwudhu, salat syukur, lalu masuk kamar khalwatnya. Di kamarnya, beliau berlama-lama untuk munajat dan bermesra-mesraan dengan Allah. Beliau keluar dari kamar khalwatnya ini menjelang subuh. Karena itu siapapun yang hendak bertamu dengan Syekh Abdul Qadir pada saat-saat seperti itu harus menunggu sampai pagi. Tidak peduli apakah dia pejabat ataukah orang awam. Bahkan khalifah atau raja yang hendak bertamu pada malam hari pun terpaksa menunggu beliau dan baru bisa bertemu dengan beliau setelah salat subuh. Jiwa dan rohaninya yang senantiasa diasah dengan ibadah dan zikir panjang malam hari, kemudian memancarkan cahaya rohani yang terang benderang, maka tidak perlu heran jika majelis pengajian beliau pun tidak pernah sepi dari jamaah. Bahkan jamaah pengajian beliau bukan hanya dari orang Islam, melainkan juga dari orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian dengan sukarela masuk Islam. Selain itu, para perampok, pembunuh, pelaku maksiat, dan orang-orang tersesat juga banyak yang bertobat di hadapan beliau. Ketulusan, kesungguhan, dan keberanian dalam menjalankan tirakat kepada Allah membuat Syekh Abdul Qadir bisa semakin dekat dengan Allah, dan dirinya pun diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya. Karenanya wajar kalau Syekh Abdul Qadir kemudian dianugerahi berbagai macam karamah, fadilah, dan beragam keistimewaan yang orang lain tidak didapatkan. Kedekatannya dengan Allah membuat dirinya juga dianugerahi beragam ilmu dan daya spiritual oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Karenanya Syekh Abdul Qadir di samping sibuk menyebarkan ilmu dengan lisan dan melakukan ibadah dengan zikir, beliau juga menyempatkan diri menulis buku. Karya-karyanya yang berbobot dan sebahagiannya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya karya beliau adalah Al-Ghunyah, Fathur Rabbani, Futuh Al-Ghaib, Sirrul Asrar, Tafsir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir memang memiliki karamah yang banyak, tetapi yang harus dipahami adalah bahwa karamah yang dimilikinya murni anugerah, bukan karena beliau meminta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir tidak pernah meminta kepada Allah agar diberikan sejumlah karamah. Tidak pernah dalam sejarahnya Syekh Abdul Qadir beribadah dan beriyadhah agar dirinya diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rajin beribadah karena murni untuk mengabdi dan cinta kepada Allah. Begitu pula, meski beliau menjadi Sultanul Aulia, dalam hidupnya beliau tidak pernah meminta agar diberi posisi agung tersebut. Tidak pernah dalam salat atau dalam tirakatnya, beliau meminta kepada Allah agar diangkat sebagai wali atau rajanya para wali. Posisi agung yang disandang beliau itu murni pemberian Allah. Karena memang sejak beliau belum lahir, Allah sudah menggariskan beliau sebagai wali besar. Siapapun bisa mendapat karamah asal memang dikehendaki oleh Allah. Begitu pula siapapun bisa menjadi wali jika memang Allah menghendakinya. Karena murni pemberian Allah, murni anugerah Allah, maka karamah tidak bisa diminta. Allah sendiri yang bisa menentukan layak tidaknya bagi seseorang menerima karamahnya.
Jika memang Allah memandang si A layak mendapatkan karamah, maka tanpa si A memintanya pun Allah akan berikan. Begitu pula kalau misalnya si A dalam pandangan Allah tidak layak menerima karamah, maka tentu Allah tidak akan memberikan kepada dia. Maka aneh kalau ada orang melakukan tirakat dengan tujuan supaya diberi karamah oleh Allah. Upaya seperti ini kalaupun berhasil, maka tidak murni pemberian Allah. Allah memberinya karena si hamba tadi memaksakan diri memintanya. Dengan cara seperti itu, karamah yang didapatkannya biasanya tidak bisa memberikan manfaat, melainkan mudarat, sebab bertentangan dengan kehendak Allah. Allah sesungguhnya memandang dia tidak layak mendapatkan karamah, tetapi karena si hamba itu terus-menerus meminta, maka Allah pun dengan terpaksa memberikannya. Karamah yang diminta pun menjadi istidraj atau ujian baginya. Dan orang yang diberi karamah karena istidraj biasanya akan menjadi lupa diri sehingga cenderung suka melakukan hal-hal yang buruk dengan karamahnya. Ukuran layak dan tidaknya mendapatkan karamah bukanlah kita sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita memandang bahwa kita merasa layak mendapatkan karamah sehingga kita memaksakan diri meminta kepada Allah, sementara dalam pandangan Allah kita tidak layak, maka kita akan mudah diuji oleh Allah dengan diberikannya karamah sebagai istidraj, bukan sebagai anugerah. Syekh Abdul Qadir mempunyai banyak karamah karena dalam pandangan Allah beliau memang layak dan pantas diberi karamah yang bermacam-macam itu. Syekh Abdul Qadir sendiri merasa bahwa dirinya tidak pantas menerima karamah itu, namun Allah memandangnya pantas, maka beliau pun akhirnya bisa mempunyai banyak karamah. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir adalah yang penting beliau tekun beribadah, rajin berzikir, rajin membantu orang lain, dan riyadhah, demi memperbaiki dan mensucikan diri dari berbagai kotoran rohani akibat nafsu. Yang penting bagi Syekh Abdul Qadir adalah dirinya bisa mengendalikan dan bukannya dikendalikan nafsu. Itu saja. Kalaupun beliau mendapatkan karamah, itu hanya dampak dari ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam beribadah, beriyadhah, dan beramal soleh. Andaikan beliau dulu rajin melakukan riyadhah, zikir, dan ibadah dengan niat supaya dirinya diberi karamah atau dijadikan sebagai wali, maka bisa jadi Allah justru tidak memberikan karamah beliau dan tidak akan mengangkat beliau sebagai wali. Karena kalau seseorang beribadah atau melakukan riyadhah dengan niat supaya mendapatkan karamah atau supaya menjadi wali dan sebagainya, itu artinya mereka tidak tulus, tidak ikhlas. Dengan niat supaya diangkat sebagai wali atau supaya diberi karamah, ibadah seseorang sesungguhnya bukan untuk Tuhan, melainkan untuk menjadi wali atau mendapatkan karamah. Karenanya, ibadah yang ia lakukan tidak ikhlas. Kalaupun ia lantas diberi kelebihan oleh Allah, maka hanya akan menjadi istidraj bagi dirinya. Ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya sepenuhnya untuk Allah, bukan yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau beribadah, berzikir, dan beramal soleh sepenuhnya untuk Allah semata-mata dalam rangka cinta kepada Allah, bukan yang lain. Dan karena ketulusan dan keikhlasannya yang luar biasa ini, beliau justru diangkat sebagai ratunya para wali oleh Allah dan dianugerahi beragam karamah. Orang-orang yang mendapatkan karamah yang benar-benar murni dari kehendak Allah selalu menunjukkan kepribadian dan perilaku baik dan meniru jejak Rasulullah dengan bekal syariah. Selain itu, karamah yang benar-benar murni anugerah Allah seperti yang dimiliki oleh para wali tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat, waliullah itu pun masih diberi karamah. Maka bagi para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karamah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 imam mazhab sudah saling sepakat mengenai karamah yang ada pada para wali ketika mereka hidup maupun sesudah wafat. Hal itu berbeda dengan karamah yang merupakan hasil meminta secara paksa kepada Allah, padahal Allah sendiri tidak mempunyai kehendak untuk memberikannya. Karamah seperti itu hanya menjadi ujian atau istidraj karena semata-mata hasil meminta secara paksa. Orang yang memperoleh karamah pun biasanya berperilaku dan kepribadiannya buruk. Bahkan karamah yang ia minta dengan paksa itu membuatnya semakin buruk. Akhirnya, baik ketika masih hidup maupun ketika ia sudah mati, karamah itu tidak bisa memberikan kebaikan apa-apa pada dirinya. Karena itulah, kita perlu hati-hati dengan karamah. Kalau memang kita hendak beribadah atau beriyadhah, lebih baik diniati dengan benar, yaitu semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Justru dengan ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah, maka Allah akan memberikan kemuliaan ataupun karamah kepada kita.
Sebaliknya, jika belum apa-apa, kita sudah mempunyai niat yang aneh-aneh, seperti ingin mempunyai karamah, ingin dijadikan sebagai wali yang hebat, ingin supaya kita bisa jalan di atas air dan sebagainya, maka ibadah dan riyadhah kita justru akan berakhir sia-sia. Ibadah dan riyadhah yang diproyeksikan bukan semata-mata untuk Allah, melainkan untuk yang lain, akan melahirkan kemudaratan, alih-alih melahirkan kemaslahatan. Ada sebuah hadis dari Abdurrahman bin Samurah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Sungguh jika jabatan itu diberikan kepadamu sebab permintaanmu, maka kamu dibiarkan memikul sendiri jabatan itu. Jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan karena permintaan, maka kamu akan ditolong oleh Allah dalam melaksanakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bisa kita adaptasikan ke dalam masalah karamah ini. Kita hendaknya tidak perlu meminta karamah, sebab kalau karamah diberikan karena permintaan kita, maka kita akan dibiarkan memikul karamah itu sendirian. Jika kita dibiarkan memikul karamah tanpa bantuan dari Allah, jelas kita tidak kuat. Tetapi jika karamah itu diberikan bukan karena permintaan, maka kita akan dibantu oleh Allah dalam menjalankannya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir, di mana beliau diberi karamah bukan karena permintaan, maka beliau selalu dijaga dan dibantu oleh Allah dalam menjalankan karamah yang diberikan kepadanya. Semuanya karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin, dan sebaik-baiknya para pemimpin adalah mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah ia yang berada di depan pintu rumah orang fakir, dan seburuk-buruk orang fakir adalah ia yang berada di depan pintu rumah pemimpin." Banyak orang yang merasa puas hanya dengan memahami makna redaksi hadis ini secara tekstual, bahwa seorang ulama tidak seharusnya mengunjungi para pemimpin agar tidak menjadi seburuk-buruknya ulama. Padahal, makna yang sebenarnya dari hadis tersebut bukanlah seperti itu, melainkan bahwa seburuk-buruk ulama adalah mereka yang bergantung kepada para pemimpin. Semua yang mereka lakukan demi mendapatkan simpati dari pemimpin. Sementara, ilmu yang mereka miliki sejak awal diniatkan sebagai media agar mereka dapat bercengkrama dengan para pemimpin, agar diberi penghormatan dan jabatan yang tinggi. Mereka mengubah dirinya dari bodoh menjadi berilmu semata-mata demi para pemimpin. Ketika ulama itu menjadi terpelajar dan berpendidikan karena takut pada para pimpinan dan ingin dipuji, maka ia akan menjadi tunduk pada kekuasaan dan arahan sang pemimpin. Mereka menyenangkan diri dengan penuh harap agar sang pemimpin memperhatikan. Jadi, tidak peduli apakah ulama itu yang datang mengunjungi pemimpin atau pemimpin itu yang mengunjungi ulama, tetap menjadikan ulama sebagai pengunjung dan pimpinanlah yang dikunjungi. Sementara, ketika seseorang ulama menuntut ilmu bukan demi seorang pemimpin, melainkan karena Allah semata, sejak awal hingga akhir, maka tingkah laku dan kebiasaannya akan sesuai dengan jalan yang benar, karena memang itulah tabiatnya, dan mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Seperti ikan yang tidak bisa hidup dan tumbuh berkembang kecuali di dalam air. Ulama semacam ini memiliki akal yang dapat mengontrol dan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Pada waktu yang bersamaan, semua orang yang semasa dengannya akan tercerahkan dan segan kepadanya, serta memperoleh bantuan-bantuan dari cahaya dan perumpamaan-perumpamaannya, baik mereka sadari ataupun tidak. Ketika ulama semacam ini datang mengunjungi pemimpin, maka sejatinya dialah yang dikunjungi, dan pemimpin adalah pengunjungnya. Karena dalam segala kondisi, pemimpin itulah yang memperoleh pertolongan dan banyak manfaat darinya. Ulama ini tidak butuh kepada pemimpin itu. Ia laksana matahari yang memancarkan cahayanya, yang tugasnya adalah untuk memberi kepada semua makhluk, yang mengubah bebatuan menjadi aki dan yakut, yang menyulap gunung di bumi menjadi tambang, tembaga, emas, perak, dan besi, yang menjadikan bumi hijau bersemi, dan yang memberkati pepohonan dengan buah-buahan yang berlimpah. Pekerjaan ulama ini adalah memberi dan tidak menerima. Dalam sebuah peribahasa Arab yang disebutkan, "Kami telah belajar untuk memberi, tapi tidak untuk menerima." Dalam kondisi apapun, ulama yang sesungguhnya adalah yang dikunjungi, dan para pemimpin yang mengunjungi.
Tiba-tiba muncul sebuah pikiran dalam benakku untuk menafsirkan satu ayat Al-Quran. Meskipun ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Akan tetapi, ide ini terlintas di kepalaku sekarang, dan aku akan mengungkapkannya agar bisa diingat. Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 70. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengalahkan orang-orang kafir, membunuh sebahagian dari mereka, dan merampas sebahagian harta mereka. Beliau juga menawan banyak orang kafir dan membelenggu tangan dan kaki mereka. Salah seorang tawanan itu adalah paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas. Para tawanan itu menangis meraung-raung sepanjang malam, dalam belenggu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka telah kehilangan harapan-harapan mereka, menunggu pedang menebas leher dengan sekali hunus. Ketika melihat keadaan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Para tawanan itu berkata, "Lihat, ia menunjukkan sifat kemanusiaannya, dan pernyataan bahwa dia manusia luar biasa tidaklah benar. Lihatlah, ia di sana menatap dan memperhatikan kita dalam rantai dan belenggu ini, dan ia menikmatinya. Ia tak ubahnya budak-budak hawa nafsu yang ketika telah berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan melihat mereka dalam keadaan tak berdaya, ia tertawa riang dan berbahagia melihat sesuatu yang tampak dengan jelas di dalam hatinya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bukan begitu. Aku tidak akan pernah tertawa melihat musuh-musuhku yang telah ditakluk di hadapanku, atau melihat mereka tak berdaya dan hina. Aku senang, bahkan tertawa, karena aku melihat dengan mata hatiku. Aku mengajak dan menarik-narik sejumlah orang dengan sepenuh tenaga, dengan belenggu, dengan rantai, keluar dari kepulauan asap neraka jahanam yang hitam dan kelam menuju surga, menuju keridhaan Allah dan musim semi yang abadi. Akan tetapi, justru mereka terus mengeluh dan menangis meraung-raung sembari berkata, 'Mengapa kau menyeret kami dari tempat kebinasaan ini menuju taman-taman bunga dan tempat yang paling aman?' Itulah mengapa aku tertawa. Meski demikian, karena kalian tidak dianugerahi kemampuan untuk melihat apa yang aku lihat dan tidak memahami apa yang baru saja aku katakan. Allah memerintahkanku untuk menyampaikan ini kepada kalian. Pada mulanya, kalian susun kekuatan, membentuk para tentara, membentuk formasi kemiliteran. Kalian begitu percaya diri dengan kejantanan, keberanian, dan kekuatan yang kalian miliki. Lalu berkata pada diri sendiri, 'Inilah yang akan kami lakukan. Kami akan hancurkan orang-orang Islam dan menaklukkan mereka.' Tapi kalian tidak melihat keberadaan yang maha kuasa, yang jauh lebih berkuasa dari kalian. Kalian tak tahu keberadaan yang maha kuat, yang kekuatannya jauh di atas kekuatan kalian. Itulah yang membuat semua yang kalian rencanakan sepenuhnya gagal total. Bahkan saat ini, ketika kalian dirundung ketakutan, kalian tidak dapat mengubah keyakinan, tidak dapat melihat pada alasan. Kalian berputus asa dan tetap tidak dapat melihat keberadaan yang maha kuasa. Justru saat ini kalian melihat pada kekuatanku, kemampuanku, dan yang kalian tahu, kalian takluk karena kehendakku. Sebab hanya sebatas itulah yang paling mudah yang dapat kalian pikirkan. Bahkan ketika rasa takut kalian sudah sampai di ubun-ubun, jangan pernah kehilangan harap terhadapku, karena aku dapat membebaskan kalian dari rasa takut itu, membuat kalian berada dalam rasa aman. Dia yang mampu mengeluarkan benteng-benteng hitam dari benteng putih, pasti juga mampu mengeluarkan benteng putih dari benteng hitam. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Sekarang, saat kamu berada dalam ketakutan yang luar biasa, jangan pernah kehilangan pengharapan terhadapku, sebab aku masih akan mengeluarkan tanganku untuk kalian. Innahu la yai'asu min rawhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada terputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Al-Quran Surah Yusuf ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai para tawanan, jika kalian berpaling pada keyakinan yang dulu, memandangku dengan khauf, rasa takut dan raja penuh harap, dan menyadari bahwa diri kalian berada dalam kendaliku,
maka aku akan membebaskan kalian dari rasa takut ini. Aku juga akan mengembalikan semua harta yang dirampas saat perang dan kerusakan yang telah terjadi. Bahkan, aku akan lipat gandakan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Akan aku ampuni kalian, dan akan aku gabungkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian. Aku bertobat, telah berpaling dari keyakinanku yang terdahulu, kata Abbas. Rasulullah SAW bersabda, pengakuan taubat yang baru saja kamu ucapkan butuh bukti. Menyatakan cinta adalah hal yang mudah, tetapi pernyataan itu butuh bukti dan fakta. Dengan menyebut nama Allah, bukti apa yang engkau inginkan? Tanya Abbas. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu benar-benar seorang muslim dan menginginkan kebaikan pada Islam dan umatnya, berikan sejumlah harta yang tersisa dari dirimu kepada tentara Islam, sehingga tentara kita bisa lebih kuat. Abbas berkata, wahai Rasulullah, harta apa lagi yang tersisa dari diriku? Semua milikku telah dirampas, bahkan mereka tidak menyisakan apa-apa selain karpet lusuh ini. Rasulullah bersabda, lihatlah, kamu tidak jujur. Kamu belum kembali dari kebiasaan buruk masa lalumu. Kamu belum melihat cahaya kebenaran. Haruskah aku katakan kepadamu seberapa banyak harta yang kamu miliki? Di mana kamu menyembunyikannya? Pada siapa harta itu kamu titipkan? Dan di tempat seperti apa kamu menguburnya? Abbas menjawab, tidak, sungguh aku tidak punya apa-apa lagi. Rasulullah bersabda, bukankah kamu menitipkan sejumlah harta pada ibumu? Bukankah kamu mengubur sebahagian hartamu di tempat ini dan itu? Bukankah kamu mengatakan secara rinci kepada ibumu, jika aku kembali, kembalikanlah semua harta ini kepadaku. Jika aku tidak kembali dengan selamat, belanjakanlah beberapa jumlah dari harta ini untuk suatu kepentingan tertentu. Berikan sekian kepada si fulan, dan sebahagian untukmu adalah sekian. Ketika Abbas mendengar hal itu, mengangkat jemarinya dengan penuh keimanan. Ia berkata, ya Rasulullah, dahulu aku selalu yakin bahwa dirimu mewarisi nasib baik para raja terdahulu seperti Haman, Syadad, Namrud, dan yang lainnya. Tetapi setelah engkau mengatakan hal ini tadi, aku langsung percaya dan yakin bahwa yang baru saja engkau katakan adalah rahasia Allah. Nabi SAW menjawab, kau benar. Kali ini aku mendengar gemertak keruguan di dalam hatimu, yang gemanya terdengar dalam ruang di telingaku. Aku memiliki telinga yang tersembunyi di balik jiwaku yang terdalam. Dengan telinga itu, aku dapat mendengar gertak keraguan, kemusyrikan, dan kekafiran di dalam hati semua orang. Suara-suara itu terdengar oleh telinga jiwaku. Sekarang, kamu benar-benar telah melepas masa lalumu dan menjadi seorang mukmin. Dalam menafsirkan cerita di atas, Maulana Rumi berkata, aku menceritakan kisah ini kepada Amir Barwanah karena satu sebab, yaitu ketika pertama kali kamu menjadi prajurit tentara Islam, kamu berkata, aku akan menjadikan diriku sebagai tebusan, akan aku korbankan akal dan pikiranku demi berdirinya agama Islam dan langgengnya banyak orang Islam, agar agama ini terus menjadi aman dan kuat. Akan tetapi, saat kamu bergantung hanya pada akal dan pikiranmu tanpa melirik kepada Allah dan melupakan bahwa segala sesuatu berasal darinya, Allah menjadikan semua itu sebagai kekurangan bagi Islam. Kamu mengadakan kesepakatan dengan kaum Tartar. Kamu sediakan perlindungan untuk mereka. Kamu musnahkan orang-orang Suriah dan Mesir yang pada akhirnya kamu menghancurkan Islam. Allah justru menjadikan akal dan usaha yang kamu banggakan dan kamu harapkan sebagai jalan untuk melanggengkan Islam itu menjadi sebuah penghancur yang membabi buta. Oleh karenanya, tegadahkan wajahmu ke hadapan Allah dalam khauf. Percayalah bahwa Allah akan segera melepaskanmu dari belenggu rasa takut yang buruk ini. Dan jangan pernah hilangkan pengharapan kepadanya meski ia melemparmu dari berbagai bentuk ketaatan ke dalam kubangan maksiat ini. Kamu melihat ketaatan itu berasal darimu, maka jatuhlah dirimu ke dalam kemaksiatan. Sekarang, meski kamu bernodakan maksiat, pengharapan itu jangan pernah menghilang. Mengemislah kepadanya, karena Allah itu maha kuasa. Dia telah menampakkan kepadamu ketaatan dari kemaksiatan itu. Dan Dia juga kuasa untuk melakukan yang sebaliknya. Ia mampu menganugerahimu penyesalan yang mendalam karena dosa yang telah kamu perbuat, dan mempersiapkanmu beberapa alasan agar kamu kembali bisa berbuat sesuatu untuk umat Islam dan menjadi kekuatan bagi mereka. Maka,
dengan pernah hilangkan pengharapan itu. Sebab sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Al-Quran Surah Yusuf ayat 87. Tujuanku untuk memberikan pemahaman ini kepada Amir adalah agar ia percaya dan mau mengemis di hadapan Allah. Ia telah mengalami degradasi dari puncak kejayaan ke dalam lembah yang curam. Sehingga dalam kondisi seperti ini, aku berharap ia masih memiliki harapan. Allah itu maha cerdas. Dia menunjukkan sesuatu dalam bentuk yang baik, tapi di dalamnya luar biasa busuk. Bukan demi apa-apa, melainkan agar manusia tidak mudah tertipu. Hingga akhirnya, ia mengerti dan berkata, ide dan perbuatan yang baik tampak di hadapanku. Seandainya semua yang ada di dunia ini tampak sebagaimana adanya, maka Nabi Muhammad SAW yang diberkahi dengan mata yang cemerlang dan tembus pandang tidak akan menangis. Ya Allah, tunjukkan kepadaku segala sesuatu yang sebagaimana adanya. Engkau memperlihatkan sesuatu yang sangat indah, tetapi ternyata sangat buruk. Engkau menunjukkan sesuatu yang sangat buruk, tapi sesungguhnya ia begitu indah. Oleh karena itu, tunjukkan kepadaku segala sesuatu sebagaimana adanya, agar aku tak jatuh dalam jurang kemusyrikan dan terus tersesat. Sebagus dan secemerlang apapun buah pikiranmu, tidak akan lebih hebat dari buah pikiran sang Nabi. Jadi, jangan terlalu mengandalkan akal dan pikiran. Jadilah orang yang terus mengemis dan takut di hadapan Allah. Tujuanku hanya menyampaikan hal ini. Barwana menggunakan ayat dan tafsir seperti yang dijelaskan tadi sesuai dengan kehendak dan buah pikirannya dengan berkata, saat ini, kita memiliki bala tentara yang melimpah ruah, tetapi tidak seharusnya kita lantas mengandalkan mereka. Saat kita begitu terpuruk, dirundung rasa takut dan ketidakberdayaan, juga jangan sampai kita kehilangan harapan. Barwana menggunakan ucapanku sesuai dengan kehendaknya. Inilah tujuanku menyampaikan hal itu. Ini masih tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir selain dikenal sebagai ulama besar, wali agung, dan tentu saja seorang sufi, karena sejak menuntut ilmu di Baghdad, dirinya banyak melahap ajaran-ajaran tasawuf. Bahkan beliau bukan hanya memahami tasawuf, melainkan juga mempraktikkannya. Maka wajar kalau beliau selama hidupnya senantiasa berlaku tirakat, riyadhah, suka menyepi, suka bermunajat, dan sebagainya. Semua itu merupakan wujud dari komitmennya yang tinggi terhadap ajaran-ajaran tasawuf. Dengan tasawuf inilah beliau kemudian muncul sebagai seorang sufi yang menjadi kekasih ataupun walinya Allah. Bagian dari laku sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah berdakwah secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena inilah ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan sosok yang mengembangkan tasawuf amali ataupun tasawuf secara praktis, sebagai perbandingan dari tasawuf falsafi ataupun tasawuf dalam bentuk pemikiran. Meski begitu, Syekh Abdul Qadir juga mempunyai sejumlah karya yang berisi pemikiran-pemikiran tasawuf. Hanya saja, tasawuf amali Syekh Abdul Qadir nampak lebih kental, sehingga kehadiran Syekh Abdul Qadir di dunia tasawuf dikatakan sebagai pelengkap bagi Imam Ghazali, ulama dan sufi besar sekaligus intelektual yang produktif menuliskan pemikiran-pemikirannya ihwal tasawuf. Jamaah beliau datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari rakyat kecil hingga pejabat tinggi istana, bahkan raja atau khalifah. Semua disiplin ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, nahu, usul fikih telah beliau jelaskan secara sederhana sehingga mudah dicerna oleh masyarakat umum. Maka tidak mengherankan jika banyak orang yang kemudian insaf, sadar dan bertobat berkat menghadiri pengajian dan majelis ta'lim beliau. Bahkan seperti dikatakan oleh Imam Umar Al-Kaisani, setiap kali ada saja orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian masuk Islam lewat beliau dan lewat majelis ta'lim yang diasuh oleh beliau. Perannya yang luar biasa besar ini turut merombak corak tasawuf yang saat itu cenderung mengabaikan syariat karena pengaruh filsafat Yunani ataupun tasawuf falsafi. Dalam setiap ajarannya, Syekh Abdul Qadir selalu menegaskan bahwa tasawuf tidak bisa lepas apalagi meninggalkan syariat. Dalam sebuah pernyataannya, Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Kembalilah kepada syariat dan peganglah hukum-hukumnya dengan kuat. Tinggalkan hawa nafsu, karena sesungguhnya setiap hakikat yang tidak bersandarkan syariat itu sesat."
Apa yang disebut sebagai sufi atau ahli tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir adalah mereka yang membersihkan rohani dan dunia batinnya dengan nur ma'rifat dan tauhid. Dengan kata lain, bahwa sufi merupakan orang-orang yang banyak tinggal di emperan Masjid Nabawi, atau karena mereka yang suka menggunakan kain wol ataupun suf sebagai simbol dirinya orang tak tertarik dengan kemegahan dunia. Syekh Abdul Qadir mempunyai pandangan yang demikian terhadap sufi karena dengan merujuk terhadap tafsir Al-Majma' dikatakan bahwa sudah selayaknya seorang sufi atau para ahli zuhud memakai dan menggunakan segala sesuatu yang kasar dalam pakaian, makanan dan minuman. Lalu seorang ma'rifat memakai segala sesuatu yang lembut. Selain itu, menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka, termasuk berdasarkan pada ajaran-ajaran sunnah, supaya tindakan tidak melampaui batas, sebab mereka berada pada satu tingkat dalam makam keesaan. Dalam masalah-masalah sifat, takdir, dan lainnya, Syekh Abdul Qadir tetap merujuk pada Al-Quran, sunnah, dan pendapat para ulama. Syekh Abdul Qadir karenanya mengkritik keras orang-orang yang mengabaikan syariat demi menjalani laku spiritual. Syekh Abdul Qadir dikenal sebagai seorang alim yang sufi. Beliau juga adalah seorang ulama besar yang juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia, tarekat Qadariyah. Karena itu wajar kalau nama beliau banyak disanjung oleh banyak kaum muslimin sebagai bentuk kecintaan mereka kepada beliau. Yang penting dalam hal ini adalah mereka tidak sampai mengkultuskannya. Sebagai tokoh sufi dan kekasih Allah, Syekh Abdul Qadir benar-benar memasrahkan diri dan kehidupannya kepada Allah. Meski begitu, beliau juga berikhtiar untuk menunjukkan dirinya sebagai manusia. Misalnya, beliau juga belajar keras untuk mencerap ilmu. Karena rasa tawakalnya yang besar kepada Allah itu, maka beliau tidak mempunyai rasa takut atau susah dalam menghadapi beragam badai kehidupan. Seorang yang benar-benar tawakal kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir, mempunyai 3 tanda. Pertama, ia tidak takut ataupun mengharapkan sesuatu kepada yang selain Allah. Kedua, hatinya tetap tenang dan bening, baik di saat dirinya membutuhkan sesuatu ataupun di saat kebutuhannya itu telah terpenuhi. Ketiga, hatinya tidak pernah terganggu meski berada dalam situasi yang paling mengerikan sekalipun. Dikisahkan bahwa suatu ketika beliau sedang mengisi pengajian di sebuah majelis dan tiba-tiba saja jatuh seekor ular berbisa yang sangat besar di atas tubuhnya sehingga membuat para hadirin menjadi panik. Ular itu membelit Syekh Abdul Qadir, lalu masuk ke lengan bajunya dan keluar lewat lengan baju yang lainnya. Sedangkan beliau tetap tenang dan tak gentar sedikit pun. Bahkan beliau tak menghentikan ceramahnya. Ini membuktikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani benar-benar seorang yang tawakal dan memiliki karamah. Ibnu Rajab juga berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pendapat yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takbir, dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Beliau memiliki kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqq, kitab yang terkenal. Beliau juga mempunyai kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-perkara yang banyak berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelis beliau. Dalam masalah-masalah sifat, takdir, dan lainnya, ia berpegang pada sunnah. Dimensi rohani atau spiritual oleh Syekh Abdul Qadir diharuskan untuk mewarnai kehidupan sehari-hari umat Islam. Hal ini misalnya dalam penyambutan bulan Ramadan atau bulan puasa. Seperti dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menganjurkan terhadap rohani yang harus disiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan mencucikan diri dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, melakukan introspeksi, evaluasi, dan memohon ampun kepada Allah. Merupakan sebuah tahapan rohani yang paling penting untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan keadaan jiwa dan hati yang suci. Puasa pada bulan Ramadan sesungguhnya bukan sebatas melaksanakan rukun Islam yang keempat, sebab di dalamnya terdapat upaya dan metode untuk mengengkang dan menahan hawa nafsu. Dengan persiapan rohani dan kebersihan jiwa itu, masyarakat muslim diharapkan bisa menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang, serta perilaku yang baik. Dengan kesucian hati dan kejernihan jiwa yang dicapainya itulah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani dianugerahi oleh Allah dengan banyak karamah dan keistimewaan.
Di dalam kitab Bahjatul Asrar misalnya diriwayatkan bahwa pada suatu saat Syekh Abdul Qadir terbang melayang-layang di atas ribuan manusia pada jamaah majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau berkata, "Tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam padaku dan menginformasikan segala kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan senantiasa memberi salam padaku dan menceritakan peristiwa apapun yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian setiap datang minggu dan hari. Minggu dan hari itu memberi salam padaku dan memberitahukan peristiwa yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat kemuliaan Tuhan, orang-orang yang akan mendapat kecelakaan dan kebahagiaan, semuanya itu diajukan kepadaku. Pandangan mataku ada di Lauh Mahfuz, dan aku tenggelam dalam lautan ilmunya Allah dan dalam lautan musyahadahnya. Akulah yang menjadi hujjah Allah bagimu. Akulah yang menjadi pengganti dan penerus Rasulullah. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, demikian pula jin ada gurunya, dan aku adalah guru semuanya." Namun, karamah-karamah seperti ini sesungguhnya tidak perlu ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir sendiri, terutama dalam tasawuf. Sebab dalam dunia tasawuf yang lebih diutamakan oleh Syekh Abdul Qadir adalah seorang bisa mempunyai jiwa dan hati yang bersih sehingga mampu menerima cahaya atau pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berbuat baik dengan sesama hamba di muka bumi. Dengan jiwa dan hati yang bersih inilah seorang muslim bisa melakukan hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, dengan hubungan sesama manusia, yaitu hablum minannas, dengan baik dan benar. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam bab masih dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu wali yang sangat populer di Indonesia. Di antara para wali yang namanya sangat populer di Indonesia, bahkan sering digunakan untuk tawasul, adalah Syekh Abdul Qadir. Hal ini terutama di kalangan masyarakat santri dan kaum Nahdliyin. Dalam setiap tawasul tak pernah lepas dari nama Syekh Abdul Qadir. Bahkan di antara manakib yang terkenal di Indonesia adalah manakib Syekh Abdul Qadir. Di dalam manakib ini dituturkan kisah-kisah mengenai kebajikan, keramatan, dan amaliyah terpuji Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya namanya yang terkenal, tarekat Syekh Abdul Qadir yang dikenal dengan tarekat Qadariyah juga salah satu tarekat populer di Indonesia. Seperti dijelaskan bahwa tarekat Qadariyah merupakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Awalnya, tarekat Qadariyah ini lebih banyak berkembang dan berpusat di Irak dan Syria. Lalu dalam perkembangannya, tarekat ini menyebar ke berbagai dunia seperti Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia dengan pengikut yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarahnya, perkembangan tarekat ini telah terjadi pada abad 13 Masehi. Namun tarekat ini baru dikenal di seluruh dunia pada abad ke-15 Masehi. Bahkan di Makkah, tarekat Qadariyah sudah berdiri sejak 1180 Hijriah ataupun 1669 Masehi. Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani merupakan urutan ke-17 dari rantai mata emas mursyid tarekat. Sanad atau mata rantai tarekat Qadariyah ini berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu turun dan berlanjut melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Imam Abu Abdullah Al-Husain, Sayyidina Imam Az-Zain Al-Abidin, Sayyidina Muhammad Bakir, Sayyidina Muhammad Ja'far As-Siddiq, Syekh Imam Musa Al-Khazin, Syekh Al-Imam Abul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha, Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, Syekh Abul Hasan Sarri As-Saqati, Syekh Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Ash-Shibili, Syekh Abu Fadil Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abdul Faraj Az-Tartusi, Syekh Abul Hasan Ali Al-Hakkari, Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi, Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat Qadariyah mempunyai ciri khas yaitu luwes alias moderat. Dengan sikap ini, maka jika seorang murid sudah mencapai derajat syekh atau mursyid, maka murid tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus mengikuti tarekat gurunya. Bahkan, dia juga mempunyai kebebasan untuk mengkomodir praktik tarekat yang lain ke dalam tarekatnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir sendiri, bahwa murid yang sudah mencapai derajat gurunya, dia menjadi mandiri sebagai syekh dan Allah lah yang menjadi walinya untuk seterusnya. Barangkali karena sifat luasnya itu, maka di dalam tarekat Qadariyah sendiri ada puluhan tarekat sebagaimana yang sudah dikenal dalam Islam. Di antara tarekat-tarekat yang masuk kategori Qadariyah adalah Banawa yang berkembang pada abad ke-19, Ghausiyah, Junaidiyah,
Kamaliyah yang semuanya berasal dari India. Di Turki terdapat tarekat Hindiyah, Khulusiyah. Di Yaman ada tarekat Ahdaliyah, Asadiyah, Musyariyah. Sedangkan di Afrika di antaranya terdapat tarekat Ammariyah, tarekat Bakkaiyah. Di Indonesia, maksudnya tarekat Qadariyah ini secara khusus dibawa oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Di tangan Syekh Khatib, tarekat Qadariyah digabungkan dengan tarekat Naqsabandiyah sehingga menjadi tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Lalu garis sanadnya yang salah satunya melalui Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bandani berkembang pesat di seluruh Indonesia. Syekh Ahmad Khatib mempunyai banyak wakil, di antaranya adalah Syekh Abdul Karim dari Banten, Syekh Ahmad Tolha dari Cirebon, dan Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura. Muhammad Ismail bin Abdul Rahim dari Bali, Syekh Yasin dari Kedah, Malaysia, Syekh Haji Ahmad dari Lampung, dan Syekh Muhammad Ma'ruf Ibnu Abdullah Al-Khatib dari Palembang. Mereka kemudian menyebarkan ajaran tarekat ini di daerah masing-masing. Penyebaran ajaran tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di daerah Sambas, Kalimantan Barat, asal Syekh Ahmad Khatib dalam sejarahnya dilakukan oleh dua orang wakilnya, yaitu Syekh Nuruddin dari Filipina dan Syekh Muhammad Sa'ad putra asli Sambas. Meski demikian, tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah ini justru tidak bisa berkembang secara baik di kampung halaman Syekh Khatib sendiri, Sambas, dan di daerah lain di luar Pulau Jawa. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah justru berkembang di Pulau Jawa. Banyak pengikut tarekat ini di Jawa. Ada yang memandang bahwa penyebab ketidakberhasilan penyebaran tarekat ini di luar Pulau Jawa adalah karena tidak adanya dukungan lembaga permanen seperti pesantren. Sebaliknya, di Jawa, keberadaan tarekat ini bisa berkembang karena banyaknya pesantren juga didukung penuh oleh organisasi keagamaan, utamanya oleh Nahdlatul Ulama ataupun NU. Setelah Syekh Ahmad Khatib wafat pada tahun 1878, pengembangan tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah dilakukan oleh salah satu wakilnya, yaitu Syekh Tolhah bin Talabuddin yang hidup di Tursmi, Kalisapu, Cirebon. Karenanya beliau kemudian dikenal sebagai guru tarekat Qadariyah Naqsabandiyah untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Salah seorang santrinya yang bernama Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad kemudian dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Suryalaya. Setelah berguru sekian lama dengan Syekh Talabuddin, Abdullah Mubarak dalam usianya yang ke-72 tahun mendapat khirqah ataupun pengangkatan secara resmi sebagai guru dan pengamal tarikah Qadariyah Naqsabandiyah dari gurunya Mama Guru Agung Syekh Tolhah bin Talabuddin. Karena itulah pondok pesantren Suryalaya kemudian menjadi pusat tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Hingga sekarang aliran tarekat masih terbilang yang terbesar dari aliran-aliran tarekat yang ada di Indonesia. Kebanyakan tarekat yang mu'tabarah ataupun memenuhi standar keabsahannya, termasuk Qadariyah wa Naqsabandiyah, berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena di dalam organisasi Islam terbesar ini memang dibentuk organisasi tarekat. Manusia adalah astrolah Allah. Seseorang berkata, Maulana tidak mengucap sepatah kata pun. Maulana Rumi berkata, baiklah, pikiranku yang membawa orang itu kepadaku, tetapi pikiranku tidak bisa mengatakan, bagaimana kabarmu? Atau bagaimana kabar semua yang ada bersamamu? Pikiran tanpa kata-kata ini yang telah membawa orang itu kemari. Jika hakikat dalam diriku membawanya kemari dan dapat membawa dirinya ke tempat yang lain, lalu apa hebatnya kata-kata itu? Kata-kata adalah bayangan dan cabang dari hakikat. Jika bayangan bisa menarik sebuah benda, maka tentu hakikat akan jauh lebih bisa. Kata-kata adalah media. Yang sesungguhnya membawa manusia kepada orang lain adalah unsur harmoni, keserasiannya, dan bukan kata-kata. Bahkan ketika seseorang telah melihat 100.000 mukjizat, fakta, dan karomah, sementara tidak ada unsur harmoni yang mengikatnya dengan nabi atau wali yang menunjukkan kejadian luar biasanya itu, maka semua itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Unsur harmoni itulah yang membuat seseorang manusia merasa bersemangat, bingung, dan sekaligus tidak tenang. Seandainya di dalam jerami tidak ada amber, maka jerami itu tidak akan pernah tertarik pada amber. Keserasian ini sangatlah samar dan tak terlihat oleh mata. Pemikiran tentang sesuatulah yang membawa orang tersebut datang kepada sesuatu yang dipikirkannya. Memikirkan taman akan membawa seseorang menuju taman.
dan memikirkan toko akan mengantarkan orang itu ke toko. Tetapi, di antara pemikiran-pemikiran ini terdapat sesuatu yang palsu dan sulit dibedakan. Bukankah kamu pernah mendatangi suatu tempat, tetapi kemudian kamu menyesal karena telah mendatanginya dan berkata, "Aku pikir ini tempatnya, tapi ternyata bukan." Pemikiran ini laksana sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Ketika pemikiran menghilang dari pandangan dan hanya hakikat tanpa selubung pemikiran yang tampak, maka akan terjadi kebingungan yang luar biasa. Jika hal itu terjadi, tidak akan ada lagi penyesalan. Ketika muncul hakikat yang menarikku, maka tidak akan ada hal lain lagi selain hakikat itu. Hakikat itu sendirilah yang menarikmu. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Al-Quran Surah At-Tariq ayat 9. Lantas, apa gunanya berbicara? Sesungguhnya, suatu yang menarik hanya ada satu, tetapi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Tidakkah kamu sadar bahwa manusia dikuasai oleh ratusan keinginan yang berbeda-beda? Seseorang berkata, "Aku ingin tutamaj," yaitu semacam bihun. "Aku ingin buri," yaitu perkedel daging dengan saus. "Aku ingin halwa." "Aku ingin kue kering." "Aku ingin buah." "Aku ingin kacang-kacangan." Manusia menghitung semua hal ini dan menamainya satu persatu. Akan tetapi, asal dari semua yang disebutkan tadi hanya ada satu, yaitu lapar. Jika orang itu telah memenuhi isi perutnya dengan salah satu makanan tersebut, maka ia berkata, tak ada lagi yang dibutuhkan dari makanan-makanan itu. Jadi, dapat dipahami bahwa sesuatu yang menarik diri manusia bukanlah berjumlah 10 atau 100, melainkan hanya ada satu. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu, melainkan untuk jadi fitnah. Al-Quran Surah Al-Mudaththir. Bagi manusia, bilangan itu adalah fitnah ataupun cobaan. Ada yang berkata, orang itu hanya satu, dan mereka ada 100. Atau dengan kata lain mereka berkata, wali hanya ada satu, sementara manusia biasa ada banyak, 100.000. Ini adalah fitnah yang besar. Pandangan dan pemikiran yang membuat mereka menganggap manusia itu ada banyak dan wali hanya ada satu, itulah fitnah yang besar. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi fitnah. Jika sudah demikian, lalu 100 yang mana? 50 yang mana? Dan 60 yang mana? Beberapa orang tanpa tangan dan kaki, tanpa akal dan jiwa, bergetar bagaikan jimat ajaib dan air raksa. Mengenai mereka, kamu berkata bahwa mereka berjumlah 60, 100, atau 1000. Sementara tentang wali itu, kamu berkata bahwa dia hanya ada satu. Sejatinya, jumlah mereka yang banyak itulah yang satu, dan wali itulah yang berjumlah 1000, 100.000, dan ratusan ribu. Sedikit jika dihitung, dan banyak ketika diikat. Seorang raja memberikan kepada satu tentaranya seporsi makanan untuk 100 tentara. Tentara lainnya mengeluh. Baginda raja berkata di dalam hatinya, akan tiba waktunya, aku akan beritahukan pada kalian alasannya. Dan kalian akan mengerti mengapa hal ini harus kulakukan. Ketika perang besar terjadi, semua tentaranya melarikan diri hingga tersisa satu tentara itu sendirian. Raja berkata, inilah tujuanku memberimu porsi makanan untuk 100 tentara. Seorang manusia harus membersihkan sifat tamyiznya dari berbagai macam kepentingan dan hendaknya mencari teman di jalan Allah. Sebab agama seseorang bisa diketahui lewat teman yang dikenalnya. Selain itu, jika seseorang menghabiskan usianya untuk bersahabat dengan mereka yang sifat tamyiznya kurang, maka sifat tamyiz yang dimilikinya juga akan melemah, dan akhirnya sahabat sejatinya itu akan berlalu tanpa kita sadari. Kamu melayani tubuh yang tidak memiliki sifat tamyiz. Tamyiz adalah sifat yang selalu tersembunyi dalam jiwa manusia. Tidakkah kamu melihat bahwa orang gila juga memiliki tangan dan kaki, tetapi kekurangan sifat tamyiz? Tamyiz, sekali lagi, adalah esensi murni yang terdapat dalam dirimu. Sementara kamu asik memberi makan dan minuman pada tubuh yang tak bertamyiz siang dan malam. Bahkan, kamu berpendapat bahwa tubuh berdiri di atas sifat ini, padahal justru tamyiz inilah yang berdiri di atas tubuh. Bagaimana bisa kamu mencerahkan seluruh kemampuanmu untuk menjaga tubuh ini sementara kamu sepenuhnya melalaikan esensi yang murni? Pada hakikatnya, tubuh ini bergantung pada esensi itu. Tetapi esensi tidak bergantung pada tubuh. Cahaya yang terpancar dari jendela-jendela mata, telinga, dan lainnya.
Seandainya jendela-jendela ini tidak ada, maka cahaya itu akan tetap terpancar melalui jendela-jendela yang lain. Misalnya kamu meletakkan sebuah lentera di hadapan matahari sembari berkata, "Aku dapat melihat matahari dengan lentera ini." Hal ini tentu tidak mungkin. Bahkan jika misalnya kamu tidak meletakkan lentera itu di depannya, matahari tetap akan memancarkan sinarnya kepadamu. Lantas, apa gunanya sebuah lentera? Kita seharusnya tidak pernah berputus asa kepada Allah, karena harapan adalah permulaan bagi jalan keselamatan. Jika kamu tidak dapat melintas di jalan itu, maka usahakanlah paling tidak untuk berada di garis start jalan itu. Jangan pernah katakan, "Jalanku sungguh berliku. Aku telah melakukan banyak kesalahan." Teguhlah di jalan istiqamah, maka tidak akan ada lagi kesalahan lainnya. Istiqamah itu seperti tongkat Musa, dan godaannya seperti tipu daya para penyihir Firaun. Ketika istiqamah muncul, ia akan menelan tipu daya para penyihir Firaun itu. Jika kamu teguh pada jalan lurus ini, maka sama saja kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Sebab dengan keteguhan itu, kamu akan sampai pada Allah. Seekor burung yang bertenggara di gunung itu, dan kemudian terbang dan pergi. Adakah yang bertambah atau berkurang dari gunung itu? Ketika kamu sudah menepaki jalan yang lurus, maka semua jalan yang berliku akan hilang. Waspadalah, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kerugian bersahabat dengan raja bukan karena kamu akan kehilangan nyawamu. Sebab pada akhirnya, semua manusia pasti akan merenggang nyawa. Entah hari ini atau besok, kerugian bersahabat dengannya timbul ketika raja menampakkan dirinya dengan pengaruhnya yang kuat. Ia menjadi seperti naga yang superior. Maka seseorang yang menemani dan engkau bersahabat dengannya, yang menerima hadiah darinya, mau tidak mau harus berkata-kata sesuai dengan keinginannya. Ia harus menerima ide-ide busuk sang raja. Ia juga tidak akan mampu menentang perkataan-perkataan raja tersebut. Dari poin inilah tampak bahayanya bersahabat dengan raja, karena hal semacam itu dapat melukai agama. Ketika kamu memupuk hubungan yang baik dengan sang raja, maka sisi lain yang merupakan esensi dari hidup ini akan menjadi asing bagimu. Saat kamu semakin dekat dengan raja, maka pada sisi yang lain, tempat di mana sang terkasih berada akan semakin jauh darimu. Ketika hubungan kamu semakin erat dengan budak-budak dunia, dan kamu senantiasa memiliki satu arah dengan mereka, maka sang terkasih akan marah kepadamu. Barang siapa yang membantu orang yang zalim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepadanya. Kepergianmu ke arah Allah juga akan membuatmu tunduk kepadanya. Kapanpun kamu berjalan ke arahnya, maka sebagai balasannya, ia akan senantiasa memberikan kekuatan kepadamu. Alangkah sayangnya jika seseorang yang telah meraih pantai samudera hanya merasa puas dengan seteguk atau satu kendi air, sementara ia melalaikan berbagai macam mutiara berkilauan dan ratusan ribu benda-benda indah yang sebenarnya bisa ia dapatkan di dalam samudera itu. Lantas apa gunanya ia mengambil air dari samudera itu? Apa bangganya melakukan hal tersebut bagi mereka yang berakal? Apa yang telah mereka wujudkan? Pada hakikatnya, dunia ini tak ubahnya seperti buih di lautan, dan airnya adalah ilmu-ilmu para wali. Lalu di mana mutiara itu berada? Dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah buih yang dipenuhi jerami. Akan tetapi, karena gulungan ombak dan harmoni irama samudera yang setia menemani sang gelombang, buih itu mewujud menjadi sebentuk keindahan. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Al-Quran Surah Yusuf ayat 87. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harasi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.
Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Kata-kata dijadikan indah dalam firman Allah itu mengindikasikan bahwa semua hal itu sebenarnya tidaklah indah, sebab segala bentuk keindahan yang tersimpan di dalam semua hal itu berasal dari tempat yang lain. Laksana uang palsu yang disepuh dengan emas, dunia yang merupakan gelembung buih ini adalah uang palsu yang tak berharga dan tak bernilai. Sementara kitalah yang menyepuh uang palsu itu dengan emas, dan kemudian kita jadikan sebagai perhiasan yang tampak indah di mata manusia. Manusia adalah astrolab Allah. Astrolab adalah perbintangan kuno yang salah satunya digunakan untuk mengukur naiknya matahari dan bintang-bintang. Namun, dibutuhkan seseorang astronom untuk mengetahui astrolab. Jika seorang penjual sayuran atau makanan memiliki astrolab, apa yang akan mereka dapatkan darinya? Dengan alat perbintangan kuno ini, apa yang bisa diketahui oleh pedagang sayur dan makanan itu tentang tingkah laku, perputaran, dan tanda-tanda, lintasan, dan pengaruh bintang di langit. Sebaliknya, astrolab akan sangat bermanfaat jika berada di tangan para astronom. Itulah mengapa kemudian muncul kata-kata, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Seperti halnya astrolab dari tembaga yang merupakan cerminan bintang-bintang di langit, maka wujud manusia sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70, juga merupakan astrolab Allah. Ketika Allah telah menjadikan manusia bisa mengetahui dan mengenal dirinya, maka hamba ini akan mampu melihat ke dalam wujud astrolab itu. Dirinya telah melebur dengan Tuhan dan keindahannya yang mutlak. Detik demi detik, sekilas demi sekilas, keindahan itu sama sekali tidak pernah hilang dari cermin ini. Allah memiliki hamba-hamba yang menutup diri mereka dengan hikmah, ma'rifat, dan karamah, meski mereka tidak dianugerahi pandangan khusus yang dimiliki orang-orang spesial. Akan tetapi semangat yang kuat memotivasi mereka untuk menutup diri, seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi. Perempuan-perempuan itu mengenakan sutra yang dibordir bukan untuk mempercantik diri, melainkan untuk menjaga kecantikan mereka dari mata-mata yang penuh gairah. Bab ketiga, matilah kalian sebelum kalian mati. Amir Barwanah berkata, sungguh hati dan jiwaku ini sangat ingin melayani Allah siang dan malam. Akan tetapi karena kesibukanku dengan urusan-urusan Mongol, aku jadi tidak bisa mewujudkan keinginan untuk bersua dengannya. Maulana Rumi menjawab, sesungguhnya yang kamu lakukan ini juga merupakan bentuk khidmat melayani Allah. Karena yang kamu lakukan itu menjadi media untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para muslim. Kamu telah mengorbankan jiwa, harta, dan ragamu untuk membuat mereka semua memperoleh ketenangan dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Tentu saja hal ini juga merupakan amal yang baik. Allah telah menganugerahimu kecenderungan kepada amal yang baik ini. Rasa cintamu yang besar pada apa yang kamu lakukan ini merupakan bukti pertolongan Allah. Sebaliknya, jika rasa cintamu yang besar pada pekerjaan ini hilang, maka itu adalah bukti hilangnya pertolongan Allah. Dalam kasus ini, ketika Allah tidak menginginkan pekerjaan baik dan penting ini jatuh ke tangan orang lain, itu berarti bahwa orang lain itu tidak berhak atas pahala dan derajat-derajat yang tinggi. Contohnya adalah bak mandi yang panas. Tentu saja panas itu berasal dari bahan-bahan seperti jerami, kayu bakar, rabu, dan lain sebagainya yang dibakar di tungku. Dengan cara yang sama, Allah menunjukkan beberapa hal yang dari luarnya tampak sebagai sesuatu yang buruk dan dibenci, namun justru sebenarnya merupakan sebuah pertolongan Allah untuk membuatnya suci. Di bak mandi yang panas ini, orang yang mandi di dalamnya dibakar, disucikan dengan media-media yang tadi disebutkan, dan kemudian menjadi manfaat bagi orang lain. Pada saat itu beberapa sahabat datang. Maulana Rumi meminta maaf sembari berkata, jika aku tidak datang kepada kalian serta tidak berbincang dan bertanya kepadamu, itu sesungguhnya adalah sebuah penghormatan. Sebab bentuk penghormatan pada hal apapun haruslah sesuai dengan waktu terjadinya sesuatu itu. Ketika mendirikan salat misalnya, seseorang tidak seharusnya menghentikan salatnya dan memberikan salam kepada ayah dan saudaranya saat mereka datang.
Sikap acuh seseorang kepada orang-orang yang dikasihi dan para kerabatnya saat ia sedang mendirikan sholat justru merupakan inti dari kepedulian dan bentuk keramahan yang sesungguhnya dari orang itu. Sebab ketika ia tidak menghentikan ketaatan dan perjumpaannya dengan Allah ketika sholat dan tidak merasa terganggu oleh kedatangan mereka, maka ayah, saudara, dan kerabatnya tidak akan mendapatkan dosa dan terbebas dari siksanya. Inilah bentuk kepedulian sesungguhnya dari orang yang sedang sholat, yaitu menghindarkan mereka dari siksa. Seseorang bertanya, apakah ada cara lain yang lebih dekat kepada Allah daripada sholat? Maulana Rumi menjawab, ada, yaitu salat juga, tetapi bukan salat dalam bentuk luarnya saja. Salat yang kamu sebut dalam pertanyaanmu tadi adalah bentuk dari salat itu sendiri, karena ia memiliki pembuka dan penutup. Sementara semua hal yang memiliki pembuka dan penutup dinamakan bentuk. Takbiratul ihram adalah pembuka sholat dan salam adalah penutupnya. Sama halnya dengan syahadat. Syahadat bukan merupakan sesuatu yang dilafalkan di bibir saja, tetapi syahadat juga memiliki permulaan dan akhiran. Segala sesuatu yang diekspresikan dengan kata, suara, dan memiliki awalan serta akhiran adalah bentuk dan kerangka. Sementara jiwa dari syahadat itu tidaklah terbatas dan tidak memiliki titik akhir, tak bermula dan tak berakhir. Masih ada sesuatu yang lain, yaitu salat yang ditunjukkan para nabi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan perihal salat ini kepada kita semua melalui sabdanya. Aku memiliki sebuah waktu bersama Allah yang tidak dapat dideteksi oleh nabi-nabi lain maupun para malaikat yang dekat dengan Allah. Dari sini bisa kita pahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah jiwa rohnya salat, bukan semata bentuk luarnya saja, melainkan kekhusyukan yang sempurna. Sebuah kondisi di mana bentuk apapun tidak dapat masuk ke dalamnya, tidak ada tempat bagi mereka di sana. Bahkan Jibril yang merupakan wujud suci sekalipun tak dapat masuk ke dalamnya. Dikisahkan bahwa pada suatu hari para sahabat ayahku melihat ayahku, Bahauddin, semoga Allah menyucikan jiwa beliau, sedang berada dalam kekhusyukan yang sempurna. Kebetulan saat itu telah masuk waktu salat, sehingga beberapa murid memanggil ayahku. Waktu salat telah tiba. Ayahku tidak menghiraukan suara yang memanggil, sehingga mereka membiarkannya dan menunaikan salat tanpa ayahku. Akan tetapi, ada dua murid yang mengikuti apa yang dilakukan ayahku dan tidak ikut menunaikan salat. Adalah Khawajagi, salah satu murid yang melaksanakan salat. Ditunjukkan ke dalam mata hatinya sehingga ia bisa melihat dengan jelas bahwa punggung semua orang yang salat berjamaah di belakang imam menghadap Ka'bah. Salat dengan membelakangi Ka'bah. Sementara ayahku dan dua murid yang mengikutinya justru menghadap Ka'bah. Hal itu dikarenakan ayahku telah menghilangkan kekitaan serta keakuannya dan menjadi fana. Wujud mereka bertiga telah mati dan telah meneguk cahaya Tuhan. Matilah kalian sebelum kalian mati. Mereka telah menyatu dengan cahaya Allah. Semua orang yang memalingkan wajahnya dari cahaya Allah dan menghadapkan wajahnya ke tembok, maka mereka menghadapkan punggungnya kepada kiblat. Karena cahaya Allah adalah kiblat yang sebenarnya. Cahaya Allah adalah roh dari kiblat. Siapa saja yang menghadap Ka'bah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat dunia. Jika Ka'bah adalah kiblat dunia, maka yang lebih utama adalah ketika Ka'bah menjadi kiblat bagi seseorang. Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang sahabat dan berkata, "Aku memanggilmu, mengapa kamu tak datang?" Sahabat itu menjawab, "Aku sedang khusyuk salat." Nabi bertanya lagi, "Kamu betul, tetapi bukankah aku memanggilmu untuk salat?" Sahabat itu menjawab, "Aku pasrah." Maulana Rumi berkata, ada baiknya kamu untuk selalu merasa tidak mampu setiap saat dan menganggap dirimu tidak mampu meski sebenarnya kamu mampu, seperti saat kamu benar-benar tidak mampu. Hal itu karena di atas kemampuanmu ada kemampuan yang lebih besar dan kamu akan selalu ta'aluk oleh Allah dalam kondisi apapun. Dalam hal ini, kamu tidak terbagi menjadi dua, terkadang mampu dan terkadang tidak mampu. Kamu melihat ada kemampuan dalam dirimu, tapi selalu menganggap dirimu tidak mampu, tidak memiliki tangan dan kaki, lemah, tak berdaya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang lemah ini? Saat ia melihat singa-singa, seluruh harimau, semua buaya lemah dan gemetaran di hadapan Allah. Segenap langit dan bumi tunduk dan ta'aluk pada hukumnya. Dia adalah Raja yang agung. Cahayanya tidak seperti sinar bulan dan matahari, yang mana benda masih dapat tegak berdiri di bawah sinar bulan dan matahari itu. Akan tetapi, saat cahayanya terpancar tanpa ada selubung,
tidak akan ada lagi langit, tidak pula bumi, tidak ada matahari, tidak juga bulan, tidak ada lagi yang tersisa selain sang raja. Seseorang raja berkata pada Darwis, ketika nanti kamu telah sampai pada tingkat tajalli dan berada dekat di sisi Allah, ingatlah kepadaku. Darwish itu menjawab, ketika aku sampai ke hadirat Allah dan cahaya matahari keindahannya memancar kepadaku, aku tidak akan lagi mengingat siapa diriku. Lalu bagaimana aku akan mengingatmu ketika Allah telah memilih seorang hamba dan menjadikannya lebur secara sempurna bersama dirinya? Maka setiap orang yang memegang kakinya dan memohon bantuan kepadanya, Allah yang akan mendengar keinginan mereka. Meski orang agung yang berada di sisi Allah itu tidak ingat siapa yang meminta bantuan kepadanya, dia akan tetap memberikan apa yang mereka inginkan. Konon, ada raja yang memiliki hamba yang sangat khusus. Ketika hamba ini sedang berjalan menuju istana kerajaan, orang-orang yang mempunyai keinginan menitipkan sebuah qisas dan beberapa buah buku kepadanya, dengan harapan ia akan membacakannya di hadapan sang raja. Hamba itu kemudian memasukkan qisas dan beberapa buah buku itu ke dalam tasnya. Ketika ia telah tiba di hadapan baginda raja, ia tak mampu menahan cahaya keindahan yang terpancar dari sang pemilik kerajaan. Ia pun jatuh dan tak sadarkan diri tepat di depan sang raja. Baginda dengan maksud bergurau memasukkan tangannya ke dalam saku dan tas hambanya yang khusus itu, seraya berkata, apa yang dimiliki oleh hamba yang kagum kepadaku dan melebur ke dalam keindahanku ini? Raja memungut qisas dan buku yang dititipkan oleh rakyat kepadanya. Setelah selesai membaca semuanya, sang raja kemudian memerintahkan untuk mengabulkan semua harapan dan keinginan yang tercatat dalam tulisan itu dengan menulis di atasnya. Lalu, raja mengembalikan ke dalam tas hambanya yang khusus itu. Demikianlah sang raja mengabulkan segala harapan dan keinginan semua orang tanpa perlu dituturkan oleh hambanya tersebut, dan tanpa ada satu keinginan pun yang ditolak. Bahkan mereka mendapatkan yang diinginkan berlipat ganda dan jauh lebih banyak dari yang mereka harapkan. Sementara para hamba lainnya yang sadar dan mampu menyampaikan kisah rakyat di hadapan baginda raja, jarang dan bahkan sedikit sekali dikabulkan. Mungkin hanya satu dari 100 harapan dan impian yang mereka sampaikan. Dan ini masih mengenai tentang karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu menghidupkan manusia dari kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani dikisahkan dalam buku-buku manaqib, seperti dikisahkan dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani karangan Kiai Haji Jauhari Umar, bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berjalan-jalan di sekitar kotanya, Baghdad. Saat berjalan-jalan itu, di sudut tempat, beliau melihat dua orang Islam dan Kristen yang sedang berdebat. Perdebatan kedua orang ini seputar tentang lebih mulia mana antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Laki-laki yang beragama Islam jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Isa. Sebaliknya, laki-laki Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena perdebatan itu sedemikian kerasnya, maka Syekh Abdul Qadir pun menghampiri keduanya. Syekh Abdul Qadir pun bertanya kepada keduanya, ada apa di antara mereka sesungguhnya? Mereka pun melontarkan pendapatnya masing-masing. Setelah mendengarkan keduanya, Syekh Abdul Qadir lalu bertanya kepada laki-laki Nasrani, apa alasanmu sehingga kau yakin bahwa Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jawab si laki-laki Nasrani. Mendengar jawaban ini, Syekh Abdul Qadir langsung menjawab, aku bukan seorang nabi, melainkan hanya pengikut Nabi Muhammad. Jika aku bisa menghidupkan orang mati, apakah engkau akan beriman kepada Nabi Muhammad? Baik, aku akan beriman, jawab laki-laki Nasrani. Maka saat itu juga, laki-laki Nasrani itu menunjukkan kepada Syekh Abdul Qadir sebuah makam tua. Di hadapan makam tua, Syekh Abdul Qadir masih bertanya kepada laki-laki Nasrani itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati? Ketika menghidupkan orang mati, Nabi Isa berkata, hiduplah dengan izin Allah. Kata laki-laki Nasrani tersebut, sesungguhnya mayit yang ada di dalam makam tua ini waktu masih hidup, dia termasuk orang yang kaya raya. Jika kau meminta saya untuk menghidupkan mayat itu dalam kondisi kaya, maka saya juga sanggup, kata Syekh Abdul Qadir. Baik, kata laki-laki Nasrani. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir langsung menghadapkan dirinya ke makam tua itu, dan beliau pun berkata, hiduplah kau mayit atas izinku. Seketika itu juga, mayit yang ada dalam kubur itu langsung bangkit, berdiri dan hidup dalam kondisi kaya raya. Saat laki-laki Nasrani menyaksikan karamah dan keajaiban itu, ia langsung masuk Islam lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Dan kisah selanjutnya masih tentang karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali meludahi mulut Syekh Abdul Qadir. Di dalam kitab Bahjatul Asrar dikisahkan bahwa pada hari Selasa 6 Syawal 521 Hijriah menjelang zuhur, Syekh Abdul Qadir berkata dari atas kursinya, "Aku melihat Nabi Muhammad bersabda, 'Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera berceramah untuk memberikan pengajian kepada para jamaah?' 'Ya Rasulullah, aku bukan orang Arab. Bagaimana aku bisa bicara dengan bahasa Arab?' jawab Syekh Abdul Qadir. 'Coba buka mulutmu,' kata Rasulullah kepada Syekh Abdul Qadir. Saat itu Syekh Abdul Qadir langsung membuka mulutnya. Kemudian Rasulullah meludahi mulutnya 7 kali. Lalu Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Qadir, 'Mulai sekarang bicaralah di hadapan para jamaahmu. Suruhlah mereka dengan hikmah dan nasihat yang baik.' Setelah itu Rasulullah langsung pergi dari pandangan Syekh Abdul Qadir. Lalu setelah kejadian itu Syekh Abdul Qadir melakukan sholat duhur. Tak seberapa lama kemudian Syekh Abdul Qadir melihat orang-orang yang berdatangan ke madrasah beliau. Melihat membanjirnya orang yang datang itu, Syekh Abdul Qadir sempat gugup. Badannya menggigil, dagunya bergetar dan hatinya berdebar-debar keras. Yang aneh lagi, mulutnya terasa terkunci sehingga beliau tidak bisa berkata apa-apa. Ini merupakan sebuah kejadian yang aneh. Dalam kondisi yang membingungkan itu, Syekh Abdul Qadir tiba-tiba langsung melihat Sayyidina Ali yang berdiri di hadapan beliau dan bertanya, "Mengapa kamu tidak segera berbicara untuk memulai pengajian?" Dengan penuh khidmah, Syekh Abdul Qadir menjawab, "Wahai ayahku, aku terdiam karena aku tidak bisa bicara. Mulutku terkunci, lidahku keluh." Setelah itu Sayyidina Ali menyuruh Syekh Abdul Qadir membuka mulut. Setelah mulut beliau agak terbuka, beliau langsung meludahinya 6 kali. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya kepada Sayyidina Ali, "Kenapa tidak kau sempurnakan menjadi 7 kali?" "Ini aku lakukan untuk menghormati Rasulullah," jawab Sayyidina Ali. Setelah itu Sayyidina Ali langsung menghilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir. Seketika itu juga badan Syekh Abdul Qadir langsung normal kembali, sehat kembali. Rasa menggigil dan kaku yang sebelumnya dialami hilang semua. Begitu pula hati dan pikirannya kembali nyaman dan tenang. Tidak ada ketakutan, keminderan, kekhawatiran di dalamnya. Saat itu beliau kemudian mulai berceramah kepada para jamaahnya, para penyelam yang menyelam di lautan ilmu pengetahuan untuk mengeluarkan mutiara kemakrifatan ke tepi daratan hati. Kemudian mutiara itu disambut oleh perantara yang menerjemahkan mutiara ma'rifat, memanggilnya sebagai gundi dengan keindahan keimanan, serta ketaatan yang terbaik di dalam rumah-rumah. Dengan izin Allah, maka akan ditinggikan rumah itu. Begitulah salah satu ceramah Syekh Abdul Qadir kepada para jamaahnya. Ini masih dengan nasihat Syekh Abdul Qadir, yaitu menolak kebodohan dengan keilmuan. Nasihat Syekh Abdul Qadir lainnya adalah membalas kebodohan dengan ilmu. Dalam hal ini, Syekh Abdul Qadir tidak menghendaki kebodohan melanda umat Islam. Umat Islam bagi Syekh Abdul Qadir haruslah menjadi umat yang cerdas dan berilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini disampaikan oleh cucunya Syekh Abdul Qadir sendiri, Syekh Fadil Al-Jailani dari Turki, ketika beliau berkunjung ke Indonesia dan berceramah di acara HUL ke-46 Al-Maghfurlah Kiai Haji TB Mahmud Falak bin Abbas di pesantren Al-Falak. Selain itu, bukan hanya ilmu sebenarnya yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir. Umat Islam juga didorong oleh Syekh Abdul Qadir untuk beramal. Apalah artinya ilmu tanpa amal? Dalam hal ini, seperti dijelaskan di dalam wajingan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa agama kamu dapat hancur dan lenyap disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, kamu tidak mau beramal terhadap sesuatu yang telah kamu ketahui. Yang kedua, kamu melakukan sesuatu pekerjaan dengan dasar yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga, kamu tidak mau belajar terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bahkan kamu membiarkan dirimu kekal dalam kebodohan. Yang keempat, kamu menghalangi orang lain untuk belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dalam mencari ilmu, seharusnya kita ada sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, diusahakan diperoleh dengan metode burung gagak, yaitu jika mencari mangsa berangkat pagi-pagi benar. Demikian pula ketika mencari ilmu. Yang kedua, dengan kesabaran unta, sabar dalam menanggung beban berat yang dialami ketika mencari ilmu. Yang ketiga, dengan kerakusan babi hutan, kerakusan terhadap ilmu, giat belajar. Yang keempat, dengan kecemburuan anjing,
dalam menjaga ilmu. Wahai hamba Allah, janganlah kamu sia-siakan hidup berdasarkan ilmu tanpa menjaganya dengan pengamalan, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Untuk apa kamu berilmu kalau tidak kamu amalkan? Berilmu itu wajib bagimu dan mengamalkannya pun wajib. Tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan amal, sebab amal itu butuh ilmu dan amal merupakan suatu kewajiban yang harus kamu lakukan. Ibarat sebuah pohon, ilmu adalah batangnya, sedang amal adalah buahnya. Hidup ini harus berilmu, dan dari ilmu itu menghasilkan buah, dan buah itulah yang disebut amalan kita. Ilmu itu dijadikan agar diamalkan, bukan hanya untuk dipelihara saja. Belajarlah dan beramallah, lalu kenali orang lain. Kalau kamu berilmu kemudian rela beramal, maka ilmu itu terucap darimu ketika kamu diam. Maka berbicaralah kamu dengan lisan yang dihiasi amal. Jangan sampai kamu berbicara tentang ilmu, tetapi tidak kamu sertai dengan amal, bagaikan pohon tidak berbuah. Seseorang ulama berkata, ilmu siapa tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat pula tutur katanya. Wahai hamba Allah, orang beramal dengan ilmu akan mendapat manfaat dengan ilmu tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Janganlah kamu datang hanya membawa sepeju ilmu, lalu merasa cukup. Sesungguhnya, ilmu itu harus disertai amal. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah, dan beramal tanpa ilmu bagaikan membangun rumah di atas pondasi yang rapuh, tidak akan dapat tegak. Janganlah kamu menjadi penjual amal dengan ilmu, karena di antara kamu banyak orang yang pandai berpantun disertai ibarat-ibarat, dan kebenaran-kebenaran meliputi balaghahnya, namun tidak disertai dengan amalan, bahkan tidak punya rasa ikhlas. Seandainya kamu mau melatih hati, tentu anggota tubuhmu ikut terlatih, karena hati itu pusat organ tubuh yang ada. Ilmu itu seperti kulit dan amal bagaikan kerangka. Kulit itu bisa dipelihara jika kerangkanya terpelihara. Jika kulitnya rusak, maka rusak pula kerangkanya. Jika amal tidak ada, maka ilmu itu lenyap dengan sendirinya. Mana mungkin ilmumu bermanfaat bagimu kalau tidak kamu amalkan? Wahai orang berilmu, jika kamu ingin memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, amalkanlah ilmumu, ajarilah manusia. Hai orang kaya, jika kamu ingin baik di dunia dan akhirat, ringankanlah beban orang-orang fakir. Perbaikilah persahabatanmu dengan Allah, takutlah kepadanya, beramallah dengan hukum-hukumnya, tunaikan haknya. Apabila kamu beramal menggunakan hukum Allah, berarti telah menunaikan amal dengan usahamu. Bahkan kamu termasuk mendorong orang lain untuk mengamalkan hukum-hukumnya. Ilmu yang kamu miliki dan amalkan, setelah kamu amalkan, akan timbul ilmu lagi bagimu tanpa kamu pelajari. Ini adalah anugerah Allah karena perbuatan baikmu. 1 kali kecelakaan bagi orang jahil, yaitu bodoh tidak berilmu, yaitu karena tidak mau belajar. Dan 7 kali kecelakaan bagi orang beriman karena menyia-nyiakan ilmunya. Orang berilmu tetapi tidak beramal, maka lenyaplah berkah ilmunya dan lepaslah tanda baginya. Berilmu lalu beramal, kemudian memperbaiki cinta Allah, maka apabila cintamu bersih, niscaya hal itu semakin mendekatkan kamu kepadanya dan mengkosongkan yang lain. Jika dikehendaki, perbuatan tersebut dapat memperharum namamu di hadapan makhluk, bahkan semakin menambah pembagianmu. Wahai hamba Allah, janganlah kamu menghina ahli hukum dan ulama, karena ucapan mereka menjadi pengobat dan rancangan kalimatnya sebagai buah. Terimalah ulama yang bertakwa, agar kamu memperoleh berkah. Kamu jangan menemani ulama yang tidak beramal dengan ilmunya, karena apabila kamu bergaul dengan mereka, tentu bencana akan menimpa kamu. Mereka malah mencelakakan kamu. Celaka kamu, sampai kapan kamu mempersibuk dirimu dan sibuk mengurusi keluargamu sampai lupa mengabdi kepada Allah? Seorang ulama berkata, apabila kamu mengajar anakmu, sertakanlah niat dan agar disibukkan dia bersama Allah. Ketahuilah bahwa niat itu bisa membuat baiknya sesuatu dan berharga tinggi. Ajarilah anakmu dengan ilmu tauhid dan akhiri dengan ilmu yang menjurus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ngalap berkah kepada Syekh Abdul Qadir. Sebagai seorang wali besar, bahkan pimpinan para wali yang sangat alim dan dianugerahi oleh Allah dengan beragam karamah, Syekh Abdul Qadir dipandang mempunyai banyak barokah. Karenanya, hingga saat ini banyak umat Islam yang tabarrukan ataupun ngalap berkah kepada Syekh Abdul Qadir melalui beragam cara. Ada yang melalui pembacaan manaqib,
bertawasul, memperingati haulnya, ziarah ke makamnya, dan seterusnya. Barakah atau berkah ini memang sangat kental di kalangan umat Islam, utamanya di kalangan para santri, salaf, dan kaum Nahdliyin. Menurut Imam Al-Ghazali, berkah ataupun barakah mempunyai arti ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Dalam kamus Al-Munawwir, barakah, al-barakatu, diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Hal ini hampir sama dengan definisi yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Para ulama juga menjelaskan bahwa berkah adalah segala sesuatu yang bernilai dan memberi kemanfaatan besar meskipun secara kuantitas sedikit yang bisa mencakup berkah-berkah material dan spiritual. Seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia, dan sejenisnya. Berkah karena juga menjadi sebuah doa. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar semoga berkah, yang artinya semoga kita mendapatkan curahan kebaikan atau tambahan kebaikan, baik kebaikan yang berupa bertambahnya harta, rezeki, maupun berupa kesehatan, ilmu, dan amal kebaikan ataupun pahala. Dalam Al-Quran, kata berkah ataupun barokah hadir dengan beragam makna, di antaranya langgengnya kebaikan, banyak dan bertambahnya kebaikan. Al-Quran sendiri merupakan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Al-Quran Surah Sad ayat 29. Berkah ataupun barokah dalam arti yang luas bisa menyangkut masyarakat atau kaum yang mendapatkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh kaum dalam suatu wilayah. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Paling tidak, dari kedua ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sumber keberkahan bagi orang-orang yang beriman datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, syarat untuk datangnya berkah adalah dengan beriman dan bertakwa. Ini berlaku baik secara individu maupun masyarakat ataupun jama'i, sehingga keberkahan dapat kita rasakan sebagai pribadi muslim maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sebagai pribadi, keberkahan dapat kita rasakan misalnya dengan mendapatkan hidup yang tenang, bahagia, sehat, rezeki yang cukup, anak yang soleh, solehah, tetangga yang baik, dan sebagainya. Dalam konteks hidup bermasyarakat, keberkahan itu bisa berupa lingkungan yang aman, damai, tidak ada bencana, bahan makanan yang melimpah dan murah, dan sebagainya. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri orang yang merasakan hidupnya penuh berkah? Kita kembali mengacu kepada Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa indikator orang-orang yang mendapat berkah dalam hidupnya sesuai dengan kriteria Al-Quran, antara lain merasa nikmat dalam beramal saleh, itu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am. Konsisten ataupun istiqamah dalam kebaikan, ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Ali Imran. Merasakan kerinduan kepada Allah, dan ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Al-Anfal. Berkah ini penting sebab berkah menunjukkan nilai dan manfaat dari apa yang kita miliki. Mempunyai sesuatu sedikit tidak apa-apa asal berkah daripada mempunyai hal banyak tetapi tidak berkah. Syukur-syukur mempunyai sesuatu yang banyak dan juga berkah. Apalah artinya kita mempunyai harta yang banyak, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya, kalau tidak membawa keberkahan. Sesuatu yang tidak membawa berkah biasanya akan membawa celaka. Karenanya, berkah harus dicari, sebab ia merupakan hal penting dalam hidup kita. Seseorang akan sangat bahagia jika harta atau kekayaannya bertambah atau meningkat. Mempunyai mobil misalnya, jika bertambah baik dari sisi jumlah maupun manfaatnya, itu pertanda berkah. Begitu juga rumah, kalau berkah maka ia akan bertambah baik, terutama dari sisi fungsi dan manfaatnya. Terkait dengan berkah ini, ada tradisi yang disebut dengan ngalap berkah. Di kalangan santri tradisional dan warga Nahdliyin, perkara ini bukan soal yang asing. Ngalap berkah merupakan bahagian dari tradisi mereka. Bahasa Arab dari ngalap berkah ini adalah tabarrukan. Seperti yang dijelaskan, tabarrukan ataupun ngalap berkah adalah hal yang lumrah yang terjadi di pesantren-pesantren Indonesia. Lalu, apakah bisa ngalap berkah alias tabarrukan kepada para nabi, wali, orang-orang saleh, termasuk kepada para guru? Tentu saja bisa.
Sebab melalui orang-orang saleh seperti para nabi dan wali, berkah bisa kita dapatkan. Orang-orang saleh tersebut merupakan salah satu wahana bagi Allah untuk menyalurkan berkahnya kepada kita. Karenanya, para sahabat sendiri juga sering bertabaruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang menjelaskan sifat dan macam-macam tabaruk sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang membincangkan soal tabarukan para sahabat dengan tubuh Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melalui rambut Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Tolhah. Melalui ludah Rasul sebagaimana yang dilakukan Asma bin Abu Bakar. Melalui keringat Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salim, dan hal itu diafirmasi oleh Rasul. Bahkan barang-barang yang pernah disentuh Rasul pun bisa dijadikan tabarukan oleh sahabat. Salah satunya adalah minuman. Jadi tabarukan itu sesuatu yang sah-sah saja. An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa hadis-hadis tadi merupakan kebolehan untuk tabarukan dengan bekas orang-orang soleh. Bahkan Ibnu Hibban dalam sahihnya membagi dua bab khusus yang menjelaskan tentang bolehnya ngalap berkah ataupun tabarukan dengan orang-orang saleh dan ahli ilmu. Terus, mengapa perlu lewat dengan orang-orang saleh seperti Syekh Abdul Qadir? Karena orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir dan juga para wali serta orang-orang saleh lainnya merupakan sosok yang hatinya bersih sehingga secara rohani sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi kekasihnya Allah. Dengan tabarukan melalui beliau, Allah akan mudah mendengarkan doa-doa kita. Maka muncullah tradisi-tradisi tertentu yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk ngalap berkah terhadap Syekh Abdul Qadir, seperti membaca manaqib, bertawasul terhadap beliau, dan seterusnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kelahiran sang pemimpin para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok tokoh dan pemimpin wali yang lahir di akhir abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, tepatnya pada 1 Ramadan 1077 Masehi di Iran yang dulu bernama Persia. Sesuai dengan namanya, daerah yang menjadi tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bernama Gilan ataupun Jilan, yang lokasinya berada di sebelah selatan Laut Kaspia yang sekarang masuk provinsi Mazandaran. Dalam perkembangannya, Jilan ataupun Gilan kemudian menjadi provinsi sendiri. Sebagai provinsi, Jilan berada di bagian utara Iran, dengan Rash sebagai ibu kotanya. Abad 11 Masehi, ini dalam konteks sejarah peradaban Islam, merupakan masa-masa keemasan Islam. Karenanya, tidak salah kalau Muhibbuddin menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan anak kandung era pencerahan Islam. Karena beliau memang lahir dan tumbuh berkembang ketika peradaban Islam sedang menggeliat maju. Namun, akibat serangan Mongol pada akhir abad ke-13, kejayaan Islam termasuk yang ada di tanah Persia dan Baghdad hancur lebur dan luluh lantak. Seluruh capaian kemajuan ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam yang dibangun selama berabad-abad oleh umat Islam hancur oleh serangan kaum barbar tersebut. Secara genealogis, nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Abdul Qadir bin Abi Salih bin Jangki Dausad bin Abi Abdullah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Al-Huzi bin Abdullah Al-Himsi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Jailani. Dilihat dari garis keturunan ini, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung hingga Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui ayahnya sepanjang 14 generasi, sedangkan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Dalam hal ini, Said Abdurrahman Jami' memberikan komentarnya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang sultan yang agung yang dikenal sebagai Al-Ghawsat Al-A'zam. Beliau mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Jadi dari sisi ayah, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung ke Rasulullah melalui anak Sayyidina Ali yang bernama Hasan. Sementara dari sisi ibu, nasabnya sambung ke Rasulullah melalui anak Sayyidina Ali yang bernama Husain. Karenanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai dua garis yang kuat untuk bisa sambung ke Rasulullah. Sebab baik dari ayah maupun dari ibunya semuanya bersambung ke Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali dan Fatimah. Beliau tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin wali yang namanya masyhur hingga hari ini. Di dunia Islam, nama beliau sudah tak asing lagi.
terutama bagi mereka yang mengikuti tasawuf atau tarekat. Di dalam tawassul, pasti tidak pernah mengabaikan nama besar Syekh Abdul Qadir. Dalam hal kemasyhurannya sebagai tokoh wali, Al-Jabai berkata bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata kepadanya, "Tidur dan bangunku sudah diatur." Pada suatu saat dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka yang mengabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang. Dan mereka pun berduyun-duyun mendatangiku di Masjid Bab Al-Habah. Karena tidak memungkinkan lagi, aku dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah musalla. Namun orang-orang tetap datang kepada aku dengan mengendarai kuda, unta, bahkan keledai dan menempati tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhum. Sementara itu, dalam beberapa manuskrip juga didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menyatakan, "Sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, kembali ke Baghdad dan ceramahilah orang-orang." Aku pun ke Baghdad dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai, dan karena itulah aku tidak jadi mengikuti mereka. Sesungguhnya, kata suara tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu. Apa hubungan mereka dengan keselamatan agamaku ataupun keyakinanku? Kembali ke Baghdad dan engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu, jawab suara itu akhirnya. Dalam kisahnya juga dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani konon membuat 70 perjanjian dengan Allah. Di antara perjanjian itu adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berani menentang beliau, dan tidak ada seorang pun santrinya yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Setelah itu beliau kembali ke Baghdad dan mulai berdakwah. Saat itulah namanya langsung terkenal di berbagai penjuru kota Baghdad. Ketika beliau sudah dikenal sebagai wali, maka banyak orang yang berbondong-bondong sebagai muridnya. Banyak santrinya yang kemudian menjadi ulama terkenal, seperti Al-Hafiz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalami Khairul Anam. Syekh Qudamah penyusun kitab fikih terkenal yaitu Al-Mughni. Imam Ibnu Rajab dalam sebuah kesaksiannya juga berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahumullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Selain dikenal dengan keramahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga dikenal mempunyai banyak